Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh adalah salah satu salat yang paling mulia di antara salat fardu yang lain. Karena memang di waktu subuh ini adalah waktu yang dimana Allah taala turunkan rahmatnya. Dan juga di waktu subuh ini adalah waktu yang dimana para malaikat yang berjaga di waktu malam itu naik ke atas langit, dan Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat tersebut yang naik ke atas langit, apa yang sedang dilakukan oleh hambaku? Nah, jika seseorang yang sholat pada saat malaikat tersebut sedang naik ke atas langit, maka malaikat tersebut akan berkata, sesungguhnya hambamu yang bernama Fulan sedang melakukan sholat subuh berjamaah. Sedangkan jika kita tertidur melewati waktu subuh, dan tentunya malaikat tersebut akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, hambamu yang bernama Fulan sedang tidur, tidak dalam melakukan ibadah. Maka dari itu kita jangan sampai melewatkan waktu subuh ini untuk sholat tepat waktu, apalagi kita mengutamakan sholat berjamaah bagi laki-laki. Dan tentunya untuk wanita lebih utama adalah sholat di rumah. Ada sebuah kisah yang menarik yang terjadi pada diri Umar bin Khattab, ya, ketika beliau menemukan salah seorang sahabatnya tidak menghadiri sholat subuh berjamaah. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Muwatta milik Imam Malik bin Anas rahimahullah. Dalam kitab tersebut dikatakan, anna Umar ibn Khattab, sesungguhnya Umar ibn Khattab faqad Sulaiman bin Abi Khasmah fi salati subhi, bahwa sesungguhnya Umar ibn Khattab tidak mendapatkan Sulaiman bin Khasmah ketika salat subuh. Wa an Umar ibn Khattab ghada ila sauki, kemudian pada pagi harinya Umar ibn Khattab pergi ke pasar. Wa maskana Sulaiman baina sauki, sedangkan rumah Sulaiman itu berada di dekat pasar. Wa Masjid Nabawi, dan di antara Masjid Nabawi. Famaru ala shifa'a am Sulaiman, kemudian Umar bertanya kepada ibunya Sulaiman dan berkata, faqala laha lam ara Sulaiman fi subhi, kemana Sulaiman? Tadi ketika sholat subuh aku tidak melihat Sulaiman. Faqultu, lalu ibunya menjawab, innahu bata yusalli faghalabathu ainahu, sesungguhnya Sulaiman itu tidak hadir dalam sholat subuh berjamaah karena dia ketiduran. Disebabkan dia sholat semalam suntuk. Dia melakukan qiyamul lail, tahajud semalaman, lalu ketika subuh menjelang dia tertidur. Akhirnya dia tidak mendapati sholat subuh berjamaah. Lalu faqala Umar, kemudian Umar berkata, li'an ashhadu salat subhi fil jamaah, sesungguhnya sholat subuh berjamaah itu la ahabbu, lebih aku cintai, ila man an aqumu lailah, dibandingkan orang yang sholat semalam suntuk. Ya. Di dalam kisah ini Umar ibn Khattab, ya, mengatakan seseorang yang sholat subuh berjamaah lebih aku cintai dibandingkan dengan orang yang sholat semalam suntuk tetapi dia melewati sholat subuh berjamaah. Nah, maka dari itu, ya, kita sempatkan diri kita paksakan diri kita untuk melaksanakan sholat subuh tepat waktu.
Artinya adalah bersama dengan imam berjamaah di masjid. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling mulia?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ada 3 amalan yang paling mulia. Yang pertama itu adalah sholat tepat bersama dengan imam. Artinya seseorang mendapati takbiratul ihramnya imam. Yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah. Dan yang ketiga, orang yang memuliakan ibunya atau orang yang berbakti kepada ibunya. Nah, maka dari itu ternyata sholat tepat waktu adalah salah satu perbuatan yang utama di dalam Islam. Dan apalagi jika kita menghadiri sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah bersama dengan imam dan tepat waktu bersama dengan takbiratulnya imam, itu memiliki keutamaan yang besar. Ya, maka sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita paksakan diri kita, kita azamkan diri kita, kita niatkan diri kita untuk bangun ketika kumandang suara azan menggema pada waktu subuh. Dan kita tekadkan diri kita untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid ataupun di musala pada saat waktu subuh. Karena itu adalah amalan yang dicintai oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.